Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to me. I am Aina Lestari. In here I would like to share you about the material semantic linguistic. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari semantik. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan poin-poin penting secara primarily atau secara garis besar. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan kasus pada buku yang sudah diberikan oleh dosen saya. Jadi pada buku itu mempertimbangkan pendekatan apa yang dilakukan untuk menginvestigate atau menyelidiki makna dari sebuah kata. Nah, linguistik semantik salah satu pendekatan yang diambil pada buku itu. Linguistik itu apa sih? Jadi linguistik semantik itu adalah studi berkaitan dengan pengetahuan apa yang dimiliki masing-masing penutur suatu bahasa yang memungkinkan mereka berkomunikasi satu sama lain. Ini membawa kita pada pertimbangan singkat tentang apa itu bahasa dan bagaimana seorang anak memperoleh itu. Serta buku ini tuh menunjukkan pengetahuan yang dimiliki semua pembicara tentang sifat dan ekspresi makna dalam bahasa mereka. Jadi gimana kelanjutannya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Oke, saya akan menjelaskan poin yang pertama, 1.1 yaitu tentang systematic study of meaning, yaitu kajian sistematik tentang makna. Jadi kita itu semua tertarik pada makna, dan juga kita pasti akan bertanya-tanya apabila kita mendengar kata-kata baru dan ingin mengetahui apa makna dari kata tersebut. Nah, terkadang juga kita tidak yakin tentang pesan yang harus kita dapatkan dari sesuatu yang kita baca maupun kita dengar, dan kita juga khawatir juga tentang menyampaikan pesan kita sendiri kepada orang lain. Kita juga sering menemukan kesenangan dalam lelucon yang seringkali bergantung pada humor, pada makna-makna ganda maupun kata-kata yang ambigu, seperti contohnya organisasi komersil menghabiskan begitu banyak usaha dan uang untuk menamai produk, merancang slogan, dan membuat pesan-pesan yang bermakna untuk pembeli, ya, untuk pembeli publik. Ya, berbeda dengan sarjana hukum atau scholar legal itu menginterpretasi atau berdebat tentang interpretasi, yaitu dari makna dari undang-undang maupun keputusan pengadilan. Serta yang terakhir scholar literari, yaitu bertengkar bagaimana sama dengan yang sarjana hukum tadi, tapi mereka ini bertengkar atau memperdebatkan tentang makna dari puisi maupun cerita. Jadi dari contoh di atas kita dapat tahu bahwa mereka menginterpretasikan sesuatu dan mencari sebuah makna itu sesuai dengan bidang mereka sendiri. Seperti tadi, legal scholar atau sarjana hukum tentu akan menginterpretasikan makna yang berhubungan dengan undang-undang dan keputusan pengadilan. Apabila dia menjelaskan makna yang berhubungan dengan bentuk bangunan, kan gak nyambung, itu adalah tugas dari arsitek. Jadi itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke 3 disiplin yang berkaitan dengan studi sistematis tentang makna itu sendiri, yaitu ada psikologi, filsafat, dan linguistik, yang masing-masing dari bidang-bidang ini mempunyai perbedaan dari minat maupun pendekatan yang khusus. Jadi yang pertama, psikologi atau psikolog. Psikolog itu tertarik pada bagaimana individu manusia belajar, recall, retain, or lost information atau kehilangan informasi, bagaimana mereka mengklasifikasikan, membuat penilaian, dan memecahkan masalah. Dengan kata lain, bagaimana pikiran manusia mencari makna dan bekerja dengannya. Nah, yang kedua itu ada filsafat atau filosofi. Filsafat atau filsuf bahasa prihatin dengan bagaimana kita tahu bagaimana fakta tertentu yang kita ketahui atau terima sebagai kebenaran terkait fakta-fakta lain yang mungkin apa yang harus menjadi peranggapan terhadap fakta itu, dan apa kemungkinan konsekuensinya atau keterlibatannya, pernyataan apa yang saling bertentangan, kalimat mana yang mengungkapkan arti yang sama dalam kata-kata yang berbeda, dan mana yang tidak berhubungan. Yang ketiga itu ada tentang ahli bahasa,
ingin memahami bagaimana bahasa bekerja atau how the language work. Pengetahuan umum apa yang dimiliki dua orang ketika mereka berbagi bahasa Inggris maupun bahasa-bahasa lainnya yang memungkinkan mereka untuk memberi dan mendapatkan informasi, untuk mengungkapkan perasaan dan niat mereka satu sama lain, dan untuk dipahami dengan tingkat keberhasilan yang sukses. Nah, linguistik ini berkaitan dengan mengidentifikasi unsur-unsur yang bermakna dari bahasa tertentu. Linguistik juga berurusan dengan makna yang diungkapkan oleh modulasi suatu pembicara dan proses di mana pendengar itu dan pembaca menghubungkan informasi baru terhadap informasi yang sudah mereka dapatkan. Jadi, how is semantic? Semantic is systematic study of meaning. Semantik itu adalah studi sistematis tentang makna, and linguistic semantic is a study of how language is organized and express meaning. Jadi, semantik linguistik adalah studi tentang bagaimana bahasa mengatur dan mengungkapkan makna. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang the nature of language atau sifat dari bahasa. Jadi di sini tuh menjelaskan tentang perbedaan bagaimana cara berkomunikasi manusia dengan hewan. Pertama, kita tentu tahu bahwa hewan itu mempunyai sistem cara berkomunikasi dengan masing-masing spesies mereka, dengan anggota lain dari spesies mereka. Hewan itu dapat berkomunikasi menggunakan respon terhadap rangsangan tertentu. Misalnya, for example, lebah ketika mereka menemukan sumber nektar di beberapa kelompok tumbuhan, mereka akan kembali terbang ke sarangnya dan melaporkan penemuan ini dengan menggunakan sebuah tarian atau dance untuk menentukan jarak lokasi tersebut. Tetapi pada umumnya komunikasi non manusia yang dilakukan oleh lebah ini berlangsung di tempat dan berkaitan dengan apa yang akan segera hadir. Tidak ada hewan yang dapat memberitahu satu sama lain tentang pengalaman masa lalu, dan terlebih lagi mereka tidak dapat mengkomunikasikan rencana mereka untuk masa depan. Hanya manusia saja yang dapat berbicara tentang banyak hal yang berasal dari akumulasi pengetahuan, ingatan, dan imajinasi. Jadi kita dapat katakan bahwa manusia itu the human have language for communications. Jadi manusia itu mempunyai bahasa untuk mereka berkomunikasi. Bahasa manusia itu bebas dari stimulus. Yang kedua, sementara hewan yang memiliki repertoire pesan yang tetap, kita manusia mempunyai bahasa yang kreatif. Kita selalu menghasilkan ucapan baru yang dipahami orang lain. Kita dapat memahami kalimat-kalimat seperti yang kita pahami pada kalimat yang ada di dalam buku tersebut, meskipun kemungkinan besar kita belum pernah membaca sebelumnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke poin yang ketiga tentang language and individual, tentang bahasa dan individu. Setiap anak manusia, tentu saya juga dan kita semua dengan beberapa pengecualian faktologis, mempelajari bahasa itu di dalam masyarakat tempat kita dibesarkan. Seorang anak memperoleh dasar-dasar bahasa itu di dalam 5 atau 6 tahun pertama kehidupan mereka, dan itu mungkin akan menjadi prestasi intelektual terbesar dalam kehidupan mereka. Anak pada usia sekitar 12 tahun mulai meniru cara orang tuanya menamai apa yang di lingkungannya, misalnya tempat tidur, botol, boneka, dan lain sebagainya, dan menceritakan ciri-ciri dan peristiwa di mana hal-hal ini tuh dapat diamati, misalnya seperti kosong, naik, duduk, dan hilang. Nah, sedangkan anak yang tunarungu mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Nah, selain semantik, buku ini juga mempertimbangkan bagian tata bahasa lain seperti fonologi, sinteks, and morfologi. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu ada fonologi. Fonologi adalah pengetahuan atau deskripsi tentang bagaimana bunyi dihasilkan atau bunyi ujaran diorganisasikan dalam bahasa tertentu. Ada unit-unit yang disebut fonem, yang disebut fonem yang digabungkan dalam berbagai cara yang mungkin
tetapi tidak semua cara yang mungkin untuk menyatakan unit-unit yang bermakna seperti kata-kata. Nah, yang kedua itu ada sintaksis. Syntax is a knowledge or description about a word class. Jadi sintaksis adalah pengetahuan atau deskripsi tentang kelas-kelas kata. Kadang-kadang disebut part of speech, dan bagaimana anggota kelas-kelas ini bersatu untuk membentuk phrase or sentence, frasa dan kalimat. Yang ketiga itu ada morphology. Morphology is a description about knowledge about word formations. Jadi morfologi itu deskripsi atau pengetahuan tentang pembentukan kata. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu demonstrative semantic language. Jadi mendemonstrasikan makna bahasa. Jadi ada 10 aspek di dalam buku tersebut, 10 aspek pengetahuan semantik pembicara. Yang pertama itu yaitu ada penutur mengetahui secara umum apakah sesuatu bermakna atau tidak dalam bahasanya. Misalnya, penutur bahasa Inggris dapat mengetahui mana dari berikut yang bermakna dan dalam bahasa Inggris. Dan yang kedua itu ada penutur suatu bahasa pada umumnya sepakat tentang kapan dua kalimat pada dasarnya memiliki arti yang sama dan kapan tidak. Yang ketiga, penutur umumnya setuju ketika dua kata pada dasarnya memiliki arti yang sama dalam konteks tertentu. Di setiap kalimat di setiap kalimat pada buku itu ada satu kata yang digarisbawahi. Mengikuti kalimat adalah sekelompok kata. Salah satunya dapat menggantikan kata yang digarisbawahi tanpa mengubah arti kalimat. Yang keempat itu penutur mengenali ketika arti dari satu kalimat bertentangan dengan kalimat yang lainnya. Jadi kalimat-kalimat yang dijadikan example atau contoh pada aspek yang keempat ini semuanya tentang orang yang sama, tetapi dua diantaranya terkait sedemikian rupa sehingga jika yang satu benar maka yang lain pasti salah. Nah, yang kelima itu tetap ada penutur umumnya setuju ketika dua kata memiliki makna yang berlawanan dalam konteks tertentu. Yang keenam atau aspek yang keenam yaitu sinonim dan antonim. Sinonim dan antonim harus memiliki unsur makna yang sama agar masing-masing sama atau berbeda. Kata-kata dapat memiliki beberapa unsur makna tanpa sinonim maupun antonim. Nah, yang selanjutnya ada aspek yang ketujuh. Beberapa kalimat memiliki makna ganda atau double meaning. Mereka dapat ditafsirkan atau diinterpretasikan dalam dua cara. Yang pertama, penutur menyadari fakta ini karena mereka menghargai lelucon yang bergantung pada interpretasi dua arah. Makna yang selanjutnya, aspek yang kedelapan yaitu pembicara tahu bagaimana bahasa digunakan ketika orang berkomunikasi maupun berinteraksi. Nah, jika seorang mengajukan pertanyaan atau berkomentar, ada berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Ada berbagai kemungkinan jawaban atas pertanyaan atau jawaban yang mungkin dibuat seseorang untuk komentar tersebut. Aspek yang kesembilan yaitu pembicara menyadari bahwa dua pernyataan dapat digabungkan sedemikian rupa sehingga yang satu benar, yang lain juga harus benar, sama yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Kalau yang di atas itu apabila satu yang benar, apabila yang satu yang salah, maka yang lain juga akan salah gitu. Dan terakhir, aspek yang terakhir, pembicara tahu bahwa pesan yang disampaikan dalam satu kalimat mungkin mengandalkan potongan pengetahuan lainnya. Nah, 10 istilah ini telah diperkenalkan untuk menunjukkan pengetahuan laten yang dimiliki orang tentang bahasa mereka. Tentu orang itu sangat berbeda, pemikiran orang juga sangat berbeda, sehingga cara individu berperilaku dalam situasi tertentu belum tentu merupakan indikasi kompetensi mereka yang lebih dalam. Nah, faktor kepribadian juga mempengaruhi, seperti kemauan untuk bekerja sama, ingatan, perhatian, pengalaman terkini dapat sangat mempengaruhi kinerja berpikir. Jadi dalam buku itu menunjukkan bahwa pengetahuan implisit umum yang dimiliki oleh penutur tentang makna dalam bahasa mereka.
Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.